Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Nina Karmila Lubis dalam pembelajaran kimia. Kita akan masuk di pembelajaran kimia kelas 10, yaitu tentang struktur atom. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom, maka kali ini kita akan membahas tentang partikel-partikel yang ada di dalam atom. Apa saja partikel-partikel subatom yang ada di dalam atom? Atom tersusun atas proton, elektron, dan neutron, di mana proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron netral atau tidak bermuatan. Proton dan neutron di dalam atom letaknya di inti atom, sedangkan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Di tabel ini kita bisa melihat ada bagaimana notasi dari proton, elektron, dan neutron beserta massa dan muatannya. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimanakah lambang atom. Ya. Yang pertama, sebelum kita menunjukkan bagaimana lambang atom, maka terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang nomor atom dan nomor massa. Nomor atom menunjukkan jumlah proton yang ada di dalam atom. Ya. Nomor atom menunjukkan jumlah proton yang ada di dalam atom, sedangkan jumlah proton itu menunjukkan banyaknya elektron di dalam atom. Sedangkan nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah neutron di dalam inti atom. Jadi nomor massa itu adalah jumlah dari proton ditambah jumlah dari neutron. Bagaimanakah penulisan lambang suatu atom? Ya, jadi lambang suatu atom itu dilambangkan dengan XZA. Ya, X itu adalah lambang atomnya. Jadi misalnya atomnya adalah hidrogen, maka X-nya itu adalah H. Gitu. Sedangkan Z itu adalah nomor atom. Kita lihat bahwa tadi nomor atom itu adalah menunjukkan jumlah proton, sedangkan jumlah proton menunjukkan jumlah elektron untuk atom netral. A itu apa, Bu? A itu adalah nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi kalau anak-anak Ibu mau melihat berapakah nomor atom dan nomor massa suatu atom, maka kalian bisa membuka sistem periodik unsur. Ya. Coba masing-masing lihat sistem periodik unsurnya. Coba fokus ke atom natrium. Atom natrium, lihat di SPU-mu ada atom natrium. Di atom natrium di kotaknya ada angka di sebelah kiri atas. Angka di sebelah kiri atas itu adalah nomor atom. Sedangkan nomor massa letaknya angka yang ada di sebelah kanan atas. Cuma di sistem periodik unsurmu, angka yang sebelah kanan atau nomor massa itu bentuknya desimal. Maka kamu bulatkan, misalnya tulisannya 22,9 untuk natrium ya, 22,9, maka nomor massanya dibulatkan menjadi 23. Itu contohnya ya. Kemudian kesimpulan dari lambang atom di atas, bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron? Ya. Untuk melihat proton, untuk menentukan jumlah proton, maka lihatlah nomor atomnya. Untuk menunjukkan jumlah elektron, maka lihatlah nomor atomnya juga, karena proton dan elektron jumlahnya sama untuk atom netral. Untuk menentukan jumlah neutron, maka kurangkanlah nomor massa atau A dikurang nomor atom atau Z. Ini Ibu menyajikan ada dua contoh soal. Yang nomor 1, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur berikut. Ada unsur fluorin. Kita bacanya angka yang dari bawah, F919. Coba anak-anak buka sistem periodik unsurmu, lihat atom F atau fluorin, ya. Coba lihat angka yang ada di kiri atas.
pasti ada angka 9, kemudian angka yang ada di sebelah kanan atas itu ya kalau dibulatkan jumlahnya 19, maka F919. Atom natrium, coba lihat tadi, kita lihat atom natrium, letaknya di sebelah kiri ya, natrium. Kamu lihat nomor atomnya ada di sebelah kiri atas, angkanya angka 11. Sedangkan nomor masanya adalah angka sebelah kanan atas, angka yang tertulis di situ 22,9 sekian, maka dibulatkan menjadi 23. Ya. Di sini silakan dipelajari bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron dan neutron. Yang di soal ini disuruh mencarinya untuk atom fluorin dan atom natrium. Kemudian coba kamu lihat soal nomor 2. Di sini kita jumlah proton, elektron, dan neutronnya diberitahu. Tapi kita disuruh membuat lambang atom, berarti kebalikan dari soal nomor 1. Contohnya nomor 1, atom A memiliki 7 proton, 7 elektron, dan 7 neutron. Maka lambangnya, kita buat lambang atomnya adalah A. Nomor atomnya, nomor atom itu dilihat dari protonnya. Karena di situ protonnya ada 7, maka angka yang di bawah kita tuliskan 7. Kemudian untuk nomor massa yang angka di atas, untuk menentukan nomor massa itu adalah proton tambah neutron. Maka tambahkan saja proton tambah neutronnya 7 tambah 7 sama dengan 14. Maka lambang atom dari atom A adalah 7A714. Begitu juga cara mengerjakan yang option B. Tadi kita mempelajari cara menentukan proton, elektron, dan neutron untuk atom netral ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana menentukan proton, elektron, dan neutron dari ion ya. Ion itu apa sih, Bu? Ion adalah atom yang memiliki muatan. Muatan itu ada 2, muatan positif dan muatan negatif. Jadi contohnya kalau kalian pernah lihat ion Na positif ada tanda positif di sebelah kanan atas, atau ion Cl negatif gitu. Jadi kalau ada tanda positif, ada tanda negatif, namanya ion. Ion ada 2. Yang pertama namanya ion positif, nama lainnya adalah kation. Ya, kation. Apa arti kation atau ion positif? Ion positif adalah atom yang melepaskan elektron. Jadi dia melepaskan elektron. Ion negatif atau anion adalah atom yang menerima elektron. Cara cepat menghafalnya adalah kalau kita memberi ke orang lain, maka kita punya sifat positif. Tapi kalau kita menerima itu artinya kita berhutang, maka kita negatif. Jadi kalau dia atom yang dilepas atau diberikan atau yang diterima itu adalah elektron. Dalam suatu ion yang berubah hanyalah elektron. Kenapa elektronnya berubah? Karena yang dilepas dan yang diterima itu adalah elektron. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap. Kita lihat ada contoh soal ya, contoh soal. Tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion berikut. Itu salah ya, nah kita buat dari ion berikut. Yang pertama F negatif. F negatif ya. Dimana kalau dia netral, dia lambangnya F919. Ya, nomor atomnya 9, sedangkan nomor massanya 19. Ya. Kita lihat cara menjawabnya. F negatif, dia mempunyai muatan negatif. Tadi Ibu bilang kalau kita negatif berarti kita punya utang, berarti kita menerima. Kalau kita menerima elektron, berarti elektron kita bertambah. Maka, berapakah protonnya? Untuk melihat proton, lihat nomor atomnya 9. Berapakah elektronnya? Awalnya kan dia punyanya 9. Kemudian dia menerima 1 elektron. Kenapa Bu 1 elektron? Karena tadi di situ ada tanda negatif 1. Negatif 1 artinya dia menerima 1 elektron. Jadi berapakah elektronnya? 9 punya dia
ditambah 1 elektron yang diterimanya, maka jumlah elektronnya 10. Sedangkan neutronnya tetap seperti tadi, bahwa untuk mencari neutron yaitu nomor massa dikurang nomor atom. 19 kurang 9 sama dengan 10. Yang B, Na positif di mana atom netralnya adalah Na1123. Maka untuk menentukan protonnya ya kita lihat nomor atomnya berapa, 11. Untuk menentukan elektronnya ya awalnya dia punya 11. Ya, awalnya dia punya 11, tapi karena di situ bentuknya Na positif, positif artinya kita melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron artinya elektron kita berkurang. Berkurang berapa, Bu? Karena di situ muatannya positif 1, maka berkurang 1. Maka elektronnya 11 kurang 1 sama dengan 10. Sedangkan neutronnya itu adalah 23 kurang 11 sama dengan 12. Jadi kalau kita bandingkan jumlah proton, elektron, dan neutron dari yang netral menjadi ion, yang berubah hanyalah elektronnya. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Ya. Apa arti iso? Iso itu artinya sama. Apanya yang sama? Ya, kita lihat. Isotop. Iso artinya sama. Apanya yang sama? Lihat huruf terakhirnya, huruf P. Isotop huruf terakhirnya P. Berarti P itu dari kata proton. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai jumlah proton yang sama. Ya, jadi apanya yang sama? Protonnya. Coba lihat contohnya, ada C612, C613, dan C614. Di sini ada 3 ya. 3 atom ya, semuanya 33 nomor atomnya sama atau bawahnya sama ya. Nomor atom itu menunjukkan proton, berarti protonnya sama. Maka atom C612, C613, dan C614 mereka bertiga berisotop karena jumlah protonnya sama. Yang kedua adalah isoton. Isoton, iso artinya sama, lihat huruf terakhirnya N. N itu apa? Neutron. Maka atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Kita lihat ada atom P1531 dengan S1632. Cara menghitung neutron yang kita pelajari sebelumnya yaitu atas kurang bawah, ya kan? Kalau atom P atas kurang bawahnya 16, maka jumlah neutronnya 16. S1632 atas kurang bawah 32 kurang 16, berarti neutronnya sama dengan 16. Atom P dan atom S jumlah neutronnya sama, maka atom P1531 dengan S1632 adalah atom-atom yang berisoton karena jumlah neutronnya sama. Ya, isobar. Ya, iso artinya sama, huruf terakhirnya ada AR. Atom relatif atau massa ya. AR itu massa atom relatif. Berarti isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Coba lihat contohnya, ada atom C614 dengan N itu N ya nak, N714 ya. Ya, atom C614 dan N714 mereka adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama atau atasnya sama, maka mereka C614 dengan N714 adalah atom-atom yang berisobar karena nomor massanya sama. Dan yang terakhir adalah isoelektron. Isoelektron, iso sama elektron, berarti elektronnya sama, ya kan? Kita lihat contoh F negatif. F negatif ya, tadi udah lihat ya. Protonnya 9, elektronnya 9 awalnya. Karena negatif itu artinya menerima 1, maka jadi 10 elektronnya. Sedangkan Na positif, protonnya 11, elektronnya awalnya 11. Karena ada tanda positif 1,
artinya dia melepaskan 1. Kalau melepas berarti berkurang. 11 kurang 1 sama dengan 10. Mereka jumlah elektronnya sama, maka ion F negatif dan ion Na positif namanya berisoelektron. Di sini ada contoh soal untuk menentukan mana atom-atom yang memiliki isotop, isoton, dan isobar ya. Di situ ada disediakan 5 atom, atom A 1224, B 1225, C 1427, D 1428, dan E 1528. Pertanyaan pertama, kita disuruh menentukan di mana atom-atom yang berisotop. Isotop iso sama, huruf terakhirnya P berarti protonnya sama, protonnya letaknya di bawah ya. Maka dilihat yang mana bawahnya sama. Yang pertama yang berisotop itu adalah A 1224 dengan B 1225. Kemudian ada satu lagi yaitu C 1427, D 1428. Jadi bawahnya sama-sama 14. Yang kedua, yang mana atom-atom dari unsur di atas yang merupakan isoton. Isoton iso sama, huruf terakhir N berarti neutronnya sama. Untuk mencari atom-atom yang berisoton, kalian harus mengurangkan dulu atau harus mencari neutronnya. Kurangkan atas, kurang bawah ya. Setelah dikurangkan, ternyata ditemukan yang neutronnya sama itu adalah B 1225 ya, neutronnya 13, C 1427, neutronnya 13, E 1528, neutronnya 13 ya. Berarti karena sama jumlah neutronnya maka B, C, dan E berisoton. Yang terakhir isobar. Isobar itu AR atom relatif ya. Nomor massanya sama. Kita lihat atasnya yang sama, di situ kebetulan ada yang atasnya sama yaitu atom D 1428 dan atom E 1528. Baik ya, tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan mengerti ya. Kalau kurang mengerti silahkan dibaca-baca buku paket yang kita punya, kemudian atau kembali diulang slide-slide di video ini. Di sini saya akan memberikan tugas, silahkan kerjakan di buku latihan. Yang pertama, ambil buku paketmu ya, penerbit Tiarama Widya, lihat evaluasi 4 halaman 61 ya, dan evaluasi 5 halaman 65. Silakan kerjakan di buku latihan kalian. Baiklah, demikian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari saya, Ibu Nina Karmila Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.